ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asturuh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Rabbukum Rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga hari ini Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, saya bisa berkesempatan hari ini hadir dalam rangka pembukaan lah kira-kira gitu ya. Ya Bang ya, pembukaan dari kelompok bermain di Terjana. Mudah-mudahan niat Bapak Endai beserta pengurus yang lain menjadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan kepada mereka semua. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini meluangkan waktu, meluangkan tenaga, duduknya kita hari ini sebagai duduknya kita di Raudatul min Riyadil Jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini terkait bagaimana menjadi ibu yang dirindukan. Kira-kira mau nggak dijadikan ibu yang dirindukan kira-kira Bu? Mau nggak Bu? Mau. Kalau nggak mau kurang tepat temanya nih. Mau Pak. Jangan-jangan nggak mau gitu kan? Insya Allah kita semua mau. Dirindukan oleh siapa? Tidak lain oleh zuriat-zuriat kita, oleh anak-anak kita. Sejatinya kita semua ingin agar anak-anak kita nantinya, kedepannya, dewasanya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang kuat keimanannya, yang kokoh ketaatannya, laksana Nabi Ismail alaihissalam, yang dia soleh sekaligus dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Bu, wallahi demi Allah, kita tidak akan sanggup mencetak anak-anak kita menjadi Nabi Ismail seperti Nabi Ismail kalau kadar kita, kualitas kita selaku orang tua tidak kita tingkatkan, mendekatkan kualitas kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ismail bisa dijadikan seperti itu? Anak yang soleh, taat kepada Allah, kuat keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang tuanya pun kuat akidahnya, karena orang tuanya pun kuat kaya. Ini yang harus kita contoh. Jadi kita jadikan anak kita yang soleh, pastikan kita terlebih dahulu menjadi orang tua yang soleh. Maka Islam sudah menyempurnakan dinnya, sistemnya sebagai sistem hidup, aturan hidup yang mengatur kita, keluarga kita, termasuk anak kita, agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka kalau kita mencari sistem pendidikan, metode pendidikan, cara mendidik anak, tidak ada cara yang paling sempurna kecuali Islam. Maka kalau kita punya zuriat, punya anak, punya keturunan, jadikan anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah Islam. Kenapa? Dengan cara seperti itu akan diarahkan bagaimana Islam mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjalani kehidupannya. Maka kalau kita sebelum kita melihat atau membahas bagaimana menjadi ibu yang dirugikan, kita coba lihat terlebih dahulu apa tantangan kehidupan kita hari ini, apa tantangan pendidikan buat anak-anak kita hari ini. Hari ini Bu, mendidik anak itu jauh lebih sulit dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Hari ini kita mendidik anak-anak kita jauh lebih berat dibandingkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Karena apa? Godaannya, tantangannya di luar sana sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Bahkan kita berlomba bagaimana caranya kita jadikan rumah kita menarik buat anak-anak kita. Karena apa? Karena di luar sana pun mereka berlomba agar anak-anak kita tertarik oleh mereka.
Apakah itu mall, kafe, restoran, tempat hiburan, bioskop. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk menarik anak kita. Kalau kita tidak bisa pastikan rumah tangga kita menarik buat anak-anak kita, bencana buat kita semua. Maka bagaimana caranya agar rumah tangga kita, rumah-rumah kita menarik buat anak-anak kita, sehingga mereka betah di rumah kita, berlama-lama dengan kita, dekat dengan kita. Maka ini yang harus kita coba persiapkan, karena di luar sana secara eksternal orang berupaya menarik anak-anak kita. Tidak sedikit hari ini anak-anak kita, anak orang lain merasa nyaman. Nyaman di mana? Bandar-bandar narkoba. Kehidupan yang bebas, tidak nyaman lagi ada di rumah. Maka kita selaku orang tua persiapkan diri. Kita saja kalau pengen bangun rumah, pengen bikin rumah, kita siapkan arsitek terbaik, kita sewa arsitek terbaik, kemudian bahan-bahan bangunannya, materialnya kita cari pun yang terbaik kualitasnya, tukangnya, keneknya kita paling pengalaman. Ketika sedang dibangun kita awasi, kita kontrol. Apa tujuannya? Agar ketika rumah itu selesai, kualitasnya sesuai dengan harapan kita, kualitasnya terbaik. Ini kita ngebangun anak-anak kita, mau besarkan anak-anak kita, mau tarbiyah anak-anak kita, mau didik anak-anak kita. Sudahkah ada persiapan pada diri kita? Bagaimana pendidikannya, di mana sekolahnya, siapa gurunya, bagaimana biayanya, sudahkah telah kita siapkan? Kalau belum disiapkan, saya khawatir. Sebenarnya cita-cita menjadikan kita anak-anak yang soleh itu cuma sekedar angan-angan belaka, karena tidak ada persiapan buat kita dari orang tua. Maka selaku orang tua pastikan kita berupaya sedemikian rupa, kita cetak, kita kader anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Maka di sini peran ibu menjadi penting, karena disebutkan al-ummu madrasatul aula. Sesungguhnya ibu itu madrasah. Madrasah itu bahasa kita sekolah. Jadi ibu itu sekolahan buat anak yang pertama kali. Tapi perhatikan, walaupun ibu sebagai madrasah, kepala sekolahnya siapa kira-kira Bu? Kalau ibu sebagai madrasah, sebagai sekolahan, kepala sekolahnya siapa? Tetap suami. Jangan salah kaprah. Jangan mentang-mentang kita sebagai madrasah buat anak-anak kita, semua pendidikan anak kita dalam kontrol kita 100%. Ada andil orang tua yang lain, ada ayah di situ, bahkan ayah itu kepala sekolah dari rumah tangga kita, dari sekolahan kita. Karena apa? Beliau yang punya visi dan misi. Nah, ibu di rumah yang menjabarkan visi dan misi itu. Ayah sebagai kepala sekolah punya aturan-aturan, bikin peraturan-peraturan untuk menjaga anaknya. Nah, kita selaku ibu harus mengawal peraturan-peraturan itu. Nah, hari ini berapa banyak terbalik, aturan-aturan dibikin oleh ibu, sedangkan ayah sebagai penggembira saja. Sehingga kadang-kadang seringkali anak begini, Bu, dia ngadu ayahnya, ya sama ibu tuh kalau mau begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh. Aku mau begini ya, boleh nggak ya? Apa kata ayahnya? Ya udah nggak apa-apa. Harusnya terbalik. Ayahnya punya peraturan, yang punya undang-undang, yang bikin aturan-aturan dan undang-undang, ibu yang awal peraturan itu. Nah, hari ini banyak terbalik. Banyak anak-anak itu minta perlindungan dari ayahnya karena ibunya terlalu apa? Terlalu mengatur anaknya. Jadi perhatikan, ibu benar, ummu al-madrasatul aula, madrasah pertama buat anak-anak kita. Tapi pastikan yang jadi kepala sekolah adalah suami. Karena sesungguhnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawam itu artinya apa? Aqimus syariah, menegakkan syariah, membuat aturan, membuat undang-undang. Jadi seorang suami, kepala rumah tangga itu tugasnya membuat aturan dan undang-undang. Jadi semua anggota rumah tangga harus tunduk kepada suami. Nah, sebelum kita ingin kader, didik, tarbiyah anak kita menjadi anak yang taat terhadap aturan, kita sebagai ibunya pun harus taat terhadap aturan. Aturan paling prinsip dalam rumah tangga suami dengan istri, kalau istri mau keluar rumah, mau pergi, apa syariatnya Bu? Kalau kita mau keluar rumah, mau pergi, terhadap suami kita mesti ngapain Bu? Mesti izin. Contohkan ini terlebih dahulu, insya Allah anak kita akan mencontoh kita. Karena berapa banyak hari ini orang mengaku dirinya beriman, berislam, tapi syariat dalam rumah tangga tidak dikerjakan.
Seringkali kadang-kadang telepon suaminya di kantor, ya boleh nggak hari ini saya ke mall? Kata ayahnya, jangan deh, di rumah kan nggak ada orang. Apa kata kita? Justru karena nggak ada orang di rumah saya pengen ke mall, gitu. Tapi tahu nggak teleponnya di mana? Udah di mall. Gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang kita paham ilmunya, tapi ketika tataran implementasi kadang-kadang belum sempurna, belum sungguh-sungguh gitu. Maka pastikan ketika bicara masalah rumah tangga, contohkan terlebih dahulu buat anak-anak kita. Insya Allah anak akan mencontoh kita. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pelindung, pemimpin bagi wanita dan juga anggota rumah tangga yang lain. Jadi sekarang ini dunia pendidikan, tantangan buat kita berat sedemikian rupa. Karena apa? 80% anak-anak nih yang nongkrong di jalan-jalan, di mall-mall, di kafe-kafe, kalau ditanya, kenapa kalian suka menghabiskan waktu berlama-lama, berjam-jam ada di tempat ini? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, nyaman di sini, enak di sini, nggak ada mama saya, nggak ada yang ngomelin saya. Gitu bukan ibu. Jadi kalau disurvei anak-anak yang sering di luar sana tuh, di mall, di kafe, di bioskop, berlama-lama mereka main biliar dan seterusnya, itu rata-rata jawaban mereka seperti itu. Merasa nyaman, merasa enak karena nggak ada mamahnya. Karena kalau ada mamahnya diomelin. Sehingga seringkali kalau mereka keluar rumah, keluarnya pagi-pagi betul. Agar apa? Nggak ditanyain sama ibunya. Terus kalau dia pulang malam hari, malam sekali. Agar apa? Udah tidur ibunya. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, bencana buat kita. Artinya rumah kita tidak menjadi nyaman buat anak-anak kita. Maka ketika bicara seperti ini, yang paling penting kita sebagai orang tua, terutama ibu, sebelum bicara masalah eksternal, mall, kafe, bioskop, kenapa mereka begitu menarik buat anak-anak saya, kita introspeksi dulu diri kita. Karena berapa banyak hari ini orang merasa nggak nyaman di rumah. Itu bukan karena kesalahan anak kita. Kadang-kadang kita secara psikis sebagai ibu, secara psikologis sebagai ibu, tidak menunjukkan jiwa yang positif. Mental kita, emosi kita, psikis kita, kejiwaan kita tidak positif, sehingga anak-anak kita jauh dari rumah kita. Maka PR yang paling pertama dan mendasar buat kita semua, bagaimana caranya agar kita selaku ibu bisa menampilkan, menghadirkan jiwa, emosi, psikis yang positif. Itu terlebih dahulu sebelum bicara masalah di luar sana ada mall, ada kafe, ada tempat hiburan yang menarik anak kita. Insya Allah kalau kita positif kejiwaan kita, positif emosi kita, positif juga psikis kita, anak nyaman dengan kita. Maka sebelum bicara masalah faktor eksternal di luar sana sedemikian menariknya, kita upayakan kita menjadi menarik buat anak-anak kita. Maka coba pelan-pelan sebelum kita bahas bagaimana menjadi ibu yang dirindukan, bagaimana pertama kali kita jadikan kita secara personal menjadi orang-orang yang positif, menjadi orang-orang yang kejiwaan kita, psikis kita, emosi kita positif di mata anak-anak kita. Karena salah satu syarat anak akan betah berlama-lama dengan kita sebagai ibunya. Anak menjadi nyaman dengan ibunya, merindukan ibunya, cuma satu faktornya. Faktornya kejiwaan kita selaku ibu, psikis kita selaku ibu harus positif. Karena orang kalau tidak positif secara psikologis, dua muaranya. Pertama apa? Pertama akan mudah marah. Tidak lepas 1 hari, 1 jam, 1 menit, kecuali marah kepada anak-anaknya. Jadi orang kalau sudah negatif aura kejiwaannya, emosi jiwanya, psikologisnya, maka dua muaranya. Pertama, suka dan gampang untuk marah. Yang kedua, kadang-kadang sedih berkepanjangan. Nah, ini yang mesti disikapi buat kita semua. Sebelum menjadikan rumah tangga kita, diri kita nyaman buat anak kita, pastikan jiwa kita, emosi kita positif. Dengan cara mengeliminir dua hal tadi itu. Sifat mudah marah, kemudian sedih yang berkepanjangan. Perhatikan Bu, ibu kalau suka marah di rumah dengan nada keras, membentak anak kita, ngomelin anak kita, maka anak yang sering dibentak dengan nada keras, dengan suara keras,
lambat laun akan terjadi penebalan, Bu. Penebalan batang otaknya. Anak kalau sering dibentak dengan nada keras akan terjadi penebalan batang otak. Apa resikonya? Apa konsekuensinya? Anak kalau sudah tebal batang otaknya, satu, Bu, risiko yang kita hadapi. Satu, anak kita kadang-kadang jadi latah. Tahu latah, Bu? Kadang-kadang kita lihat di masyarakat nih, ibunya normal, bapaknya normal, anaknya kok jadi latah. Pernah nggak lihat begitu, Bu? Itu bisa jadi karena di rumah tangga kita sebagai ibu sering marah dengan anak kita, sering kita bentak anak kita, sehingga menjadikan dia seperti itu. Yang kedua, anak kalau sering dibentak, Bu, sering dibentak-bentak, dimarahin, maka dia short memory, memorinya pendek, alias apa? Gampang lupa. Mah, tadi handphone di mana ya? Tadi barusan dipakai gitu. Padahal tuh handphone dipegang sama dia. Jadi karena sering dibentak-bentak, bisa jadi daya ingat si anak itu akan berkurang. Yang dia ingat untuk memori pendek saja, yang jangka panjang dia lupa. Jadi anak kalau sering dibentak, dimarahi dengan nada keras itu terjadi penebalan batang otak, sehingga apa? Gampang latah. Kemudian apa? Tadi memorinya pendek untuk mengingat, sering lupa. Yang ketiga, kadang-kadang anak yang sering dibentak oleh orang tuanya, terutama ibu di rumah, jadi temperamental, gampang marah, sedikit-sedikit tersinggung. Jadi kalau kita lihat zaman dulu banyak tawuran anak-anak STM tuh, bisa jadi karena di rumah tangga dia sering dia dimarahi oleh ibunya, dibentak oleh ibunya, sehingga apa? Temperamennya timbul, kegesek dikit marah, tersinggung dikit marah. Itu karena sering dibentak oleh orang tua yang mudah marah. Bahkan yang tragis itu kalau orang sudah sering dimarahi oleh orang tuanya, oleh ibunya, trauma, dia jadi trauma. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mudah mengumbar kata-kata dengan nada tinggi kepada anak. Yang kedua, kalau orang sudah sering mudah marah kepada anaknya, maka secara kejiwaan akan banyak masalah terhadap dirinya, sehingga seringkali hidupnya harusnya mudah karena sering marah-marah, jadi sulit hidupnya. Ketika banyak kesulitan dalam hidupnya, jadi sedih dia. Bahkan tidak sedikit orang yang sedih itu berkepanjangan. Jadi orang secara psikis, psikologis, kejiwaannya negatif, nggak positif, mudah marah, dan dia bisa bersedih dalam jangka panjang. Nah, orang kalau bersedih dalam jangka panjang, anak pun gak jadi nyaman dengan kita, pengen berlama-lama, pengen ngobrol dengan kita, tapi tahu ibunya sedih, dia khawatir, dia pengen cerita nih masalah sekolahnya, masalah temannya, masalah prestasinya, tapi ibunya lagi sedih, dia khawatir kalau diceritakan membuat ibunya lebih sedih. Jadi orang yang sedih itu tidak menjadi nyaman buat dirinya. Bahkan ibu-ibu yang masa kehamilan, kalau masa kehamilannya penuh dengan sedih yang berkepanjangan, itu kadang-kadang menghasilkan anak, melahirkan anak yang gampang baperan, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit meneteskan air mata. Dan gak cuma cewek, Bu. Hari ini berapa banyak anak-anak kita cowok SD ini kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP itu lebih gampang menangis dibandingkan yang cewek. Karena apa kira-kira? Bisa jadi ketika masa kehamilan ibunya berkesedihan dalam jangka panjang, menghasilkan anak pun seperti itu. Maka orang kalau punya sifat negatif, psikologisnya negatif, dua hal ini akan timbul, gampang marah, yang kedua mudah sedih dalam jangka panjang. Maka dua hal ini harus kita upayakan, kita eliminir, kita hilangkan agar tuh anak nyaman dengan kita, agar anak tuh merasa dekat dengan kita. Tapi kalau punya sifat seperti ini, sulit buat anak dekat dengan kita. Nah, kalau dengan dua cara tadi sudah kita upayakan sedemikian rupa, belum juga berhasil kita redah amarah kita, sedih yang berkepanjangan buat kita, maka kata Allah dalam satu firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wa kadzimina ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Di ayat ini tegaskan, orang kalau ingin hilang dari sifat marah, bisa dikurangi sifat marahnya, bisa dikontrol sifat marahnya, cuma satu caranya. Belajarlah dia bersedekah. Belajarlah dia menginfakkan hartanya, materinya yang dia punya di jalan Allah. Maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa qadhimina ghaidha. Kata Allah pertama, mereka itulah orang-orang yang membelanjakan hartanya, mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah. Jadi sebelum ditahan itu amarah, diajarkan bersedekah terlebih dahulu. Agar apa? Dengan sedekah itu hati menjadi lembut. Setelah hati menjadi lembut, dia bisa kontrol emosinya, dia bisa kontrol amarahnya. Orang kalau gampang ngeluarin uang tuh kan apa kira-kira? Punya harta nih, ngelihat orang minta-minta dikit, kasih. Ada pengemis datang dikit, kasih. Ada pengamen dikit, kasih. Itu kan apa kira-kira? Hatinya lembut, nggak tega ngelihat orang seperti itu. Nah hati kalau sudah lembut, mudah mengontrol emosi, mudah mengontrol amarah. Karena apa? Hatinya sudah lembut. Tapi sebaliknya kalau orang, mereka ada, Ustaz saya punya suami dari mulai nikah pelitnya minta ampun. Sampai sekarang 15 tahun nikah, pelitnya kurang nggak? Makin pelit. Gitu. Jadi dengan kondisi ekonomi yang terus begini, bukan meningkat jadi baik, ternyata makin pelit. Maka saya bilang, pasti suami ibu pelit atau kikir. Maka ajarkan dia terlebih dahulu bersedekah, berinfak di jalan Allah agar hatinya lembut terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mudah mengontrol emosi dan amarah. Ya, jadi pertama ketika bicara masalah bagaimana menjadi ibu yang didambakan, yang dirindukan oleh anak-anak kita, pastikan secara psikis kejiwaan kita positif terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bicara yang lain. Maka coba kita lihat, kalau kita ingin jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, karena ini tujuan akhir pendidikan orang-orang beriman. Tidak ada tujuan lain orang beriman kecuali menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena apa? Anak yang soleh dan solehah menjadi investasi abadi buat orang tuanya. Kalau anak Adam diwafatkan oleh Allah, semua terputus ila salasin, semuanya putus, semuanya hilang kecuali 3. Apa 3 itu? Ilmu bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Jadi kalau ditanya ibu pilih mana? Punya anak 1 solehah atau punya anak 5 solehah? Pilih mana bu? Sesuai dengan penjelasan saya tadi tuh, kalau anak itu sebagai investasi abadi buat orang tuanya. Kata sekalipun kita sudah mati puluhan tahun, kalau anak kita anak yang soleh, kebaikan dia, ibadah dia, amal soleh dia terus mengalir sebagai kebaikan kita. Maka kalau suruh pilih 1 anak soleha atau 5 anak soleha, jawabannya apa? 1 atau 5 bu? Ragu-ragu. 1 atau 5? 1 atau 5 bu? Insya Allah jawabannya benar. Jawabannya benar. Karena kalau dia sebagai investasi, kalau orang bicara investasi, maunya banyak atau dikit kira-kira bu? Banyak. Kalau dibalik ke bawah Pak, pilih mana Pak? Punya 1 istri soleha atau 4 istri soleha? Jawabannya beda. Jangan kasih pilihan. Jadi kalau bicara masalah anak investasi buat kita. Makin banyak kalau dia soleh, kebaikan buat kita. Bahkan anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Kan ada hadis mengatakan begitu kan. Anak sudah dihisab oleh Allah 100% lolos screeningnya, lolos ujiannya, lolos hisabnya, tinggal masuk ke dalam surga. Ketika akan masuk ke dalam surga, bukan langsung masuk, berhenti di depan pintu surga. Lalu ditanya oleh Allah melalui malaikatnya, wahai fulan, kenapa tidak langsung masuk ke dalam jannah? Apa kata dia sebagai anak? Wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum bertemu dengan orang tuaku. Maka diizinkanlah oleh Allah dipertemukan dengan kedua orang tuanya di depan pintu surga. Lalu dia pun berkata, Wallahi demi Allah, aku juga tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum kedua orang tuaku bisa aku tuntun bersama-sama masuk ke dalam jannah. Dan diizinkan
oleh Allah. Coba bayangkan. Itu artinya anak-anak yang soleh diberikan karunia oleh Allah, punya syafaat buat orang tua. Maka tidak ada target yang paling utama buat kita selaku orang tua, tidak menjadikan dia orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang cerdas, orang yang punya kedudukan, bukan. Tapi kita jadikan mereka semua sebagai anak yang soleh. Jadi anak-anak yang benar, bukan cuma sekedar pintar. Coba kalau kita boleh milih nih Bu, kalau suruh milih nih Bu, pilih mana Bu, punya anak pintar tapi enggak benar, atau benar tapi kurang pintar? Pilih mana Bu? Benar tapi pintar. Itu ketiga berarti ya. Pilihannya cuma dua. Dia benar tapi enggak pintar, dia pintar tapi enggak benar. Pilih mana kira-kira Bu? Benar tapi kurang pintar. Pilih yang berapa? Satu dua. Yang sholat. Yang pertama pintar tapi enggak benar. Yang kedua benar tapi kurang pintar. Satu dua. Insya Allah jawabannya yang kedua. Yang kedua. Karena anak kalau ditarbiyah didik cuma sekedar menjadi anak yang pintar, anak yang pintar Bu. Perhatikan Bu, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Punya anak siapa namanya Bu? Anaknya Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Dia punya istri. Pertama istri siapa namanya? Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh siapa Bu? Kita sebut saja lah Ibu Nuh, karena memang nggak disebutkan di hadis juga. Anaknya namanya Kan'an. Ketika air banjir sudah mulai tinggi, sudah mulai naik menenggelamkan perkampungan, Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, segera naik ke bahtera supaya engkau selamat. Ada kata Nabi, kata Nabi Nuh, wahai ayah, aku tidak akan ikut ke bahteramu. Aku akan cari tempat-tempat yang tinggi agar aku terselamatkan dari air banjir dan bah. Bahkan ketika air sudah makin tinggi lagi, sudah mulai tenggelam juga tempat-tempat yang tinggi, diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke bahtera. Wahai anakku, naik ke bahtera, semoga engkau selamat. Apa kata dia? Wahai ayah, aku akan cari tempat-tempat yang lebih tinggi lagi, bukit, gunung, agar aku selamat dari air banjir dan bah ini. Itu kira-kira, kan antum pintar gak kira-kira? Pintar gak? Pintar gak? Secara logika, secara logis, secara nalar, ini anak pintar. Ada banjir, ada bah, bisa cari tahu caranya bagaimana dia selamat dari air banjir dan bah, dengan cara mencari tempat-tempat yang tinggi, bahkan gunung atau bukit. Tapi nggak benar. Maka yang penting buat anak-anak kita, kalau kita didik, kita tarbiyah dia, jadikan dia anak yang benar terlebih dahulu. Karena perhatikan, sejatinya kebenaran itu tingkat kecerdasan yang paling tinggi. Jadi kalau orang bicara masalah pandai, cerdas, smart dan seterusnya, kebenaran itu tingkat kecerdasan paling tinggi. Jadi orang kalau bisa membedakan mana ini baik, mana ini buruk, ini halal, ini haram, ini batil, ini tidak baik, maka itulah orang-orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, mungkin dia S1, S2, S3, sampai sekolah sampai selesai semuanya, tapi tidak bisa membedakan antara halal dan haram, hak dan batil, benar dan salah, tetap bodoh dalam kacamata Allah. Maka anak kita kalau ngerti halal haram, hak batil, itu kecerdasan yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah. Maka jadikan anak-anak kita benar terlebih dahulu, baru jadikan mereka anak-anak yang cerdas. Ustaz, boleh nggak kalau kita berdoa kepada Allah minta dijadikan anak-anak kita yang cantik, yang ganteng? Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku yang tampan, yang cantik, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak Bu? Kalau boleh, boleh saja. Tapi jadikan terlebih dahulu anak kita soleh dan soleh. Karena kalau cuma sekedar cantik, sekedar ganteng, kadang-kadang bisa jadi fitnah Bu. Iya nggak? Ibunya pas-pasan, bapaknya pas-pasan, anaknya ganteng, jadi fitnah nggak? Nah ini anak siapa gitu? Bisa begitu Bu. Maka yang penting buat kita, jadikan anak-anak kita soleh dan soleh yang terdahulu, maka yang lain akan ikut. Maka tarbiyah kita, pendidikan kita, pengarahan kita kepada anak-anak kita, tujuan akhirnya jadikan mereka anak-anak yang benar dengan menjadi anak-anak soleh dan soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu bagaimana caranya agar kita selaku ibu menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita? Ada yang tahu caranya ini? Bagaimana caranya kita selaku orang tua, terutama ibu, dirindukan, dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh anak kita? Maka Allah melalui Rasulnya mengajarkan beberapa kaidah. Bahkan kalau wanita dengan laki-laki akan membentuk rumah tangga dalam satu ikatan pernikahan, Allah mengajarkan kepada kita semua, pilihlah wanita di antara kalian yang punya dua sifat. Apa sifat itu? Pertama, sifat penyayang. Yang kedua, sifat subur, banyak keturunan. Dua sifat itu yang dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi kalau milih calon, apa ya, kalau kita punya anak calon mantu berarti ya, calon mantu gitu, cari dua kriteria itu. Pertama, dia sayang, dia penyayang. Yang kedua, dia subur. Kalau bahasa hadisnya itu, kalau sayang itu apa? Apa? Sayang penyayang itu dalam bahasa Al-Quran hadisnya apa? Wadud. Kalau dia subur, waladu. Jadi kalau sayang penyayang itu wadud, itu mahabbah, hampir sama katanya. Jadi pertama, sifat yang harus dimiliki oleh seorang ibu harus punya sifat penyayang. Ini karakter dasar, ini sifat mendasar seorang wanita yang kalau tidak punya sifat ini, jangan berharap anak-anak kita dekat dengan kita. Jadi kalau kita punya anak ingin dekat dengan kita, pastikan sifat sayang kita, penyayang kita tumbuh makin hari makin besar, makin hari makin tinggi. Agar apa? Itu anak makin dekat dengan kita, itu anak makin sayang dengan kita. Dengan saya tumbuhkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita saja dengan pasangan, gitu ya. Kalau kita dengan pasangan namanya mawaddah itu artinya kasih sayang terhadap pasangan. Tapi kalau kepada anak Tuhan, jadi cinta kita kepada anak. Jadi kalau kita mau lihat ukuran suami istri masih sayang nggak sama kita, gampang nggak mengukurnya kira-kira Bu? Kalau kita mengukur nih suami kita masih sayang nggak sama kita, gitu. Gampang nggak mengukurnya Bu? Gampang nggak? Coba diperhatiin kalau kondangan Bu. Masih suka nggak gandengan kira-kira? Soalnya sekarang ada laki-laki Bu kalau digandeng marah Bu. Hah? Malu. Kalau malu doang nggak apa-apa. Kadang-kadang dia marah. Kadang udah istrinya di belakang, dia duluan jalannya Bu. Istrinya nunggu di depan, dia malah belakangan. Nggak mau barengan. Apalagi digandeng. Itu bisa jadi kadar kasih sayangnya sudah mulai runtuh. Bahaya Bu. Atau kalau gampang ya, kalau kita lagi tidur lah. Orang kalau tidur, kalau masih ada mahabbahnya, sayangnya suami dengan istri, biasanya kalau tidur ya berdekatan, pelukan tidak apa-apa. Karena suami istri. Bahkan minimal tangan tuh berpegangan lah jari semarinya gitu. Pernah gitu nggak Bu? Apa udah jarang? Atau madamnya malah udah gak karuan, istrinya ke kiri, suaminya ke kanan, pisahan dia. Itu mah anak kos. Jadi kadang-kadang untuk mengukur kasih sayang suami terhadap kita gampang ukurnya. Coba atau misalkan lagi di rumah, suami udah pulang kerja gitu kan, Sabtu Minggu lagi istirahat, lihat TV di depan ruang tamu, sambil tiduran, sambil leha-leha gitu. Terus kita datang deketin, terus kita nyender ke bahunya dia gitu Bu. Nyender gitu Bu. Kan kalau nyender di bahu jalan nggak boleh Bu. Nyender di bahu suami. Itu kira-kira respon dia gimana? Kalau dia masih menerima, masih diam saja, bisa jadi masih kuat rasa cinta. Tapi kalau dikit-dikit sana, udah berat juga gitu. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi kalau sayang kita kepada suami, kepada istri, gampang ukurnya, bisa lihat dari situ. Tapi kalau terhadap anak kita perlu ditumbuhkan kasih sayang lebih, agar anak merasa dekat dengan kita, nyaman dengan kita. Karena berapa banyak sekarang anak-anak Bu, umur balita saja, suaminya kerja, ibunya kerja, diasuh oleh pembantunya, sama kakaknya ada di rumah juga. Itu kalau anak kita yang kecil nangis Bu, itu digendong sama siapa aja mau, digendong sama siapa aja diam dia. Senang nggak punya anak begitu Bu? Punya anak masih balita, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, kalau nangis tuh digendong sama siapa aja mau. Senang nggak kira-kira Bu?
Itu hati-hati. Itu hati-hati kalau kita punya anak seperti itu menunjukkan kasih sayang ibunya kurang terhadap anak-anaknya. Yang benar itu, kalau kita punya anak balita, dia nangis, digendong bapaknya makin nangis, diambil pembantunya enggak diem juga, kakaknya datang pun dia nangis. Tapi ketika ibunya masuk di pintu sambil dia berteriak, "Adek, ada apa?" Terus dia diem. Itu bukti ibu berhasil dekat dengan dia. Jadi jangan merasa, enak anak saya mah gampang orangnya, dipegang si Ano diem, pegang si Ano diem, ini mau itu mau. Bisa jadi nanti gedenya jadi orang apa? Jadi apa? Gampangnya. Gitu. Maka kalau orang tua yang benar mendidik anak, tidak ada yang dia hasilkan kecuali anak tergantung pada ibunya. Dikit-dikit ibunya, dikit-dikit ibunya, dikit-dikit ibunya. Dia tidak ada batasan dengan orang tuanya. Dia tidak punya batasan dengan ibunya. Yang berhasil mendidik dia seperti itu. Karena banyak sekarang anak-anak kita, Bu, dengan pergaulan di sekolahan, di masyarakat, di lingkungan kerja, di komunitas, kadang-kadang nih anak yang SMP, SD, teman-temannya kumpul, diajakin ngerokok, Bu. "Dek, ayo kita ngerokok di belakang sekolah." Gitu. Teman-temannya ngajakin gitu. Jadi semua ngajakin ngerokok, anak kita diajakin. Apa kata anak kita? Kata ayah saya, nggak boleh ngerokok. Gitu. Udah sekali ini aja yang ngerokok bareng-bareng sama kita, sekali aja. Tetap enggak, ayah saya nggak boleh saya ngerokok. Gitu. Terus karena ditolak 2 kali, teman-temannya marah. "Dasar kamu bencong nggak mau ngerokok." Gitu. Apa kata anak kita? Justru kata ayah saya yang banyak merokok tuh bencong. Gitu. Nah itu anak kalau sudah ditarbiyah benar oleh orang tuanya, dikit-dikit apa kata ayahnya, dikit-dikit apa kata ibunya. Yang tidak berhasil itu tidak punya pegangan. Atau sampai kata kalau dikatakan, "Dek, yang jadi idola kamu, jadi tokoh buat kamu, yang jadi jagoan buat kamu, siapa Dek?" Gitu. Terus dia berkata begini, "Siapa aja yang penting bukan ayah." Nah itu udah celaka tuh, Bu. Jadi ditanya idolanya siapa, tokohnya siapa, siapa jagoannya, kata dia siapa aja, yang penting bukan ayah. Itu gagal kita mendidik anak-anak kita. Nah jadi kalau kita benar mendidik anak-anak kita, maka anak akan dekat dengan kita. Bahkan kedekatan anak dengan kita sejak kecil sampai besar pun tidak bisa ditinggalkan, tidak akan bisa ditinggalkan. Contoh saja lah, kalau anak umur di bawah 1 tahun, biasanya udah bisa mulai diri sama jalan tuh umur berapa? 11 bulan, 12 bulan, setahun lah kira-kira ya. Rata-rata orang 11 atau 12 tahun lah kira-kira. Kalau kita bikin simulasi nih, Bu, anak kita dirikan di sini, yang setahun tadi itu umur 12 bulan. Terus kita berjejer di situ, Bu. Ada ibu selaku ibunya, bersama-sama juga di situ ada siapa? Ada artis, sebut saja siapa? Ada Luna Maya. Ada siapa lagi? Claudia Cynthia Bella. Siapa lagi? BCL. Baris sama kita. Tuh anak kita suruh jalan, cari ibunya yang mana. Terus masing-masing kita yang berdiri di sana mengatakan, "Dek, kesini, Dek, kesini." Semua bilang begitu. Itu kira-kira tuh anak kita deketin artis atau deketin kita kira-kira? Deketin siapa kira-kira, Bu? Deketin emaknya, deketin ibunya, deketin uminya, atau dia cari artis yang terkenal di TV itu? Cari siapa, Bu? Survei membuktikan 100% anak yang diuji dengan cara seperti itu akan mencari ibunya dan kembali kepada ibunya. Tapi kalau dites ke bapaknya beda, Bu. Ya, suruh cari mana istrinya gitu, 100% juga dia akan berkata dengan sejujurnya. Gitu. Dan jadi anak-anak kita kalau sudah dekat dengan kita, sampai kapanpun keringat kita, bau kita, bicara kita, intonasi kita akan teringat oleh dia. Dan itulah yang menjadikan anak itu rindu dengan ibunya. Jadi yang pertama itu pastikan ketika bicara mendidik anak ada kasih sayang, ada sifat sayang dalam diri kita. Yang kedua tadi sifat apa? Waladun, artinya subur. Subur di sini bukan subur badannya, Bu. Tersubur badan lagi. Subur di sini mas subur masalah keturunan, masalah zuriat, banyak anak.
anak-anak yang sehat umumnya dihasilkan oleh orang tua yang sehat pula. Dan ciri orang tua yang sehat, terutama ibu, mudah melahirkan, mudah mengandung, mudah untuk hamil. Maka ini pun satu kriteria yang harus kita pegang. Kadang-kadang ada, saya sih sebenarnya nggak cinta sama suami, tapi anak udah 9. Ada yang gitu loh. Itu insya Allah sehat. Jadi ketika bicara masalah dua sifat mendasar seorang ibu yang harus dimiliki agar dicintai, agar dirindui oleh seorang anak, pastikan ada sifat kasih dan sayang. Tapi ketika andai kata tidak punya keturunan, tidak punya zuriat, tidak punya anak, pun Allah bisa tinggikan kedudukan kita, kemuliaan kita, derajat kita, walaupun kita tidak punya anak. Jadi tidak menjadi ukuran 100% yang punya anak akan mulia di hadapan Allah. Karena berapa banyak anak-anak, orang tua diberikan anak banyak, anaknya menjadi fitnah buat dirinya. Ibunya rajin datang pengajian, rajin majelis taklim, rajin ikut ke masjid, tapi anaknya boro-boro datang ke pengajian, datang ke masjid. Berapa banyak yang seperti itu. Bahkan berapa banyak juga bapaknya alim, ibunya alim, soleh dan soleha, anaknya kena narkoba. Itu fitnah buat orang tua. Maka anak tidak menjadi 100% ukuran orang itu mulia di hadapan Allah atau dia hina di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi seorang ibu itu dimuliakan oleh Allah karena tidak punya keturunan, tidak punya anak, tidak punya zuriat. Siapa contohnya? Siapa wanita yang dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah kedudukannya, tapi dia nggak punya anak? Siapa? Siapa? Khadijah punya. Istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Nggak punya anak dia. Tapi apa? Dia ambil Musa muda, Musa kecil, dia didik, dia rawat, dia tarbiyah sampai jadi nabi dan rasul. Maka dia mulia di hadapan Allah. Jadi ukuran orang mulia tidak mulia seorang istri, seorang ibu itu ukuran bukan banyaknya anak, tapi bagaimana dia mentarbiyah, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi dua sifat dasar itu yang harus dimiliki oleh seorang ibu agar dirindui oleh anaknya. Jam berapa sekarang? Jam 10. Sampai jam berapa kita? Sampai selesai. Sampai jam 3 kuat Bu? Jam 3 kuat? Saya nggak kuat Bu. Kita teruskan sedikit. Jadi sifat dasar secara psikis personal yang harus dimiliki seorang ibu agar dirindui oleh seorang anak dua tadi itu. Pertama, sifat penyayang. Yang kedua, bagaimana dia mendidik anaknya. Bukan masalah jumlah anaknya, tapi bagaimana dia mendidik anaknya. Yang ketiga, atau bagian yang lain lah, skill apa, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang ibu agar dirindui oleh seorang anak atau dirindui oleh anak-anaknya. Apa skillnya Bu kira-kira Bu? Tadi kan sifat dasar kita nih secara psikis kejiwaan yang harus penyayang, kemudian optimal, benar-benar sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Nah sekarang keterampilan apa, skill apa yang harus dimiliki oleh ibu-ibu agar dirindui oleh anak-anaknya? Apa kira-kira Bu? Tahu? Pintar masak. Apalagi Bu? Pintar ngaji. Apalagi Bu? Ternyata sebelum berangkat kepada hal-hal yang besar, seperti misalkan nih, rajin ngaji, hafalannya bagus, tilawahnya bagus, makhrajnya bagus, kemudian dakwahnya juga dia bisa, gitu kan. Sebelum sampai ke sana, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh ibu-ibu pertama benar. Tadi pertama masak. Yang pertama masak. Memasak itu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh ibu-ibu. Walaupun kalau kita buka kitab-kitab fikih, Al-Quran dan hadis, tidak ada satu ayat pun, hadis pun yang menjelaskan kalau seorang istri, seorang ibu wajib untuk bisa masak. Nggak ada. Nggak ada satu ayat dan hadis pun yang menjelaskan seorang ibu wajib untuk bisa masak. Karena kita nikah itu bukan, kalau kita nikah itu untuk bikin rumah tangga, bukan bikin rumah makan.
Jadi kita berumah tangga itu untuk membina rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita, mendidik suami kita, termasuk mendidik kita. Tapi perhatikan, kebanyakan anak kalau merantau nih, dari kampung dia merantau ke kota, bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu kalau dia boleh milih, pengen dia pulang tiap bulan ke rumah kampungnya, di kampungnya bertemu dengan ibunya, atau paling sedikit dah tiap tahun lebaran dia pulang ke rumah ibunya di kampung. Itu kalau ditanya, Bu, kenapa pengen pulang kampung? Rata-rata jawaban mereka apa? Kangen sama masakan ibu. Apalagi anak-anak yang ngekos nih, Bu, di Jogja, Semarang, Surabaya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di sana. Itu kalau boleh milih tiap hari pulang, pengen makan makanan kita, cuma karena jaraknya jauh. Maka kalau ditanya apa yang buat kamu ingin rindu pulang, pengen pulang ke rumah ibu, tidak lain karena kangen masakan ibu. Nah, gimana kita dikangenin sama anak kita kalau masak nggak bisa? Bisa nggak dikangenin kira-kira, Bu? Masak telur dadar, telur ceplok, ngelihat tutorial di YouTube. Ada gitu, Bu? Ceplok telur, paketnya masih ada, dia buka cara masak telur. Masya Allah. Padahal orang tua kita dulu, Bu, Masya Allah, masak tuh udah jadi kayak apa ya? Kayak pembawaan jiwa, passion. Kalau udah masuk ke pintu dapur tuh ada rasa yang gembira, senang, happy. Ibu sekarang beda. Kalau udah masuk dapur berundel aja bukannya lagi-lagi masak lagi gitu. Mana kalau udah masak nggak ada yang makan, ada gitu, Bu. Jadi udah beda auranya. Perhatikan, Bu, orang kalau masak dengan senang, dengan hati, dengan cinta, sama orang yang masak dengan penuh dengan kekesalan, beda nggak rasanya, Bu? Material bumbunya sama, cara masaknya sama, disajikan dengan cara yang sama, itu bisa beda rasanya. Kenapa? Nggak dengan hati. Tapi orang tua kita dulu, Masya Allah, kalau udah ke dapur tuh sampai berhari-hari, berjam-jam lah dia di situ, senang dia, suka dia melayani suaminya, melayani anak-anaknya, tetangga yang lain, dia senang seperti itu. Dan kalau orang dulu kan siklusnya apa? Sumur, dapur, kasur, ya. Sumur, dapur, kasur, siklusnya gitu kan. Kalau sekarang berubah tuh, Bu. Sumur, dapur, Carrefour. Tuh, udah berubah. Kalau orang dulu sumur, dapur, kasur, sudah senang mereka di mana-mana. Ini yang kadang-kadang udah mulai berubah kita. Kadang-kadang makan lebih gampang ya kan? Online, pakai GoFood, pakai Grab gitu kan. Jadi udah jarang ke dapur. Padahal ke dapur itu sumber anak menjadi rindu kepada kita. Memang tidak wajib, bahkan mungkin tidak sunnah. Tapi lantaran seperti menjadikan anak rindu kepada kita dan rindu bagian dari tarbiyah kepada anak, bisa menjadi wajib jatuhnya. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka kalau ada kholako akhwat, kholako ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, harus dibikin satu sesi. Jangan tiap hari tuh ada ceramah terus yang disampaikan secara verbal seperti ini. Sekali-kali masak bareng. Oh, di kelompok kita 20 orang ini, ibu si ahli jago masak ini, yuk kita masak itu dari dia, belajar itu dari dia. Besok lagi apalagi yang jago masak apa, sayur apa, kita belajar lagi dari dia. Dan ini sudah diimplementasikan. Di Tangerang udah banyak majelis taklim ibu-ibu yang tiap kajian dalam sebulan tuh 3 kali kajian secara verbal, 1 hari kajian masak-masak. Mau dicoba nggak kira-kira, Bu? Udah. Mudah-mudahan bisa continue. Jadi apa? Minimal buat ibu-ibu muda yang baru membina rumah tangga, yang mungkin skill untuk memasaknya masih terbatas, terbantu dengan forum itu, terfasilitasi dengan forum itu, bisa belajar dari ibu-ibu yang lain. Gitu. Dan jadi masak itu penting karena menjadikan anak rindu kepada kita. Bahkan orang tua dulu itu, Masya Allah, kalau masak tuh nggak tahu apa aja enak sebenarnya. Ada nggak, Bu? Kalau apa aja tuh dimasak sama dia, diolah sama dia, tuh jatuhnya jadi enak. Tapi ada orang juga gitu, masak apa aja, baunya hambar. Ada gitu, Bu? Jangan sebutin orangnya, Bu. Jadi ada ibu-ibu kalau masak apa aja sedap, enak. Ada orang ketika masak hambar. Itu kalau bahasa kita apa? Tangannya apa?
tangannya sedap gitu kata-kata orang kita. Jadi kalau orang tangannya sedap itu masak apa aja enak. Sampai kata orang, ibu itu sih jangan masak yang lain. Daun rambutan ditumis enak. Orang itu kan jago masaknya dia. Daun rambutan ditumis enak nggak bu? Belum coba. Mungkin boleh dipraktikin gitu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu karena dia cinta, dia senang, dia happy ketika masak, apa saja yang dia masak enak buat orang lain. Jadi pertama skill mendasar itu memasak. Ini sebelum bicara skill-skill yang lain, yang mendasar dulu harus kita punya. Pertama skill memasak. Yang kedua skill mendasar yang harus kita juga punya, walaupun kelihatannya remeh, harus kita perhatikan karena justru disinilah anak menjadi dekat dengan kita. Apa itu? Pandai memijit. Pandai memijit. Ini bukan saya ngajarin ibu nanti buka refleksi di depan rumah, bukan. Karena setiap anak itu butuh sentuhan khusus dari orang tua, terutama ibu. Jadi ibu yang tahu bagaimana cara menyentuh anaknya. Kalau anak umur sekian, bagaimana cara menyentuhnya. Kalau dia perempuan atau dia laki-laki, bagaimana menyentuhnya. Itu menjadikan anak dekat dengan kita, menjadikan anak rindu dengan kita. Tapi sebaliknya, ibu yang jarang menyentuh anaknya, jarang mijit anaknya, wallahi demi Allah, anak pun tidak merindukan kita. Bagaimana kaidahnya? Kalau anak-anak kita laki-laki biasanya punggungnya bu, sering diusap-usap. Jadi kalau dia masih SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA sekalipun sering kita usap punggungnya. Sama mana lagi? Telapak tangannya. Telapak tangan itu kalau sering kita genggam, sering kita ajak datang ke majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, tuh anak akan ingat sampai dia dewasa. Ini tangan saya pernah diajak oleh ibu saya. Tiap pagi, tiap subuh datang ke majelis ilmu. Sampai dia tua, dia akan ingat itu. Dan dia akan jadikan pengajaran buat dirinya. Kalau nanti dia dewasa, akan dia ajak juga anaknya. Seperti itu ibunya mengajarkan kepada dirinya. Jadi kalau laki-laki, pundaknya kita usap. Sering kita usap. Telapak tangannya sering kita pegang. Sering kita genggam, sering kita elus. Kemudian yang ketiga, kalau cowok itu laki-laki, ini pundak, sering kita tepuk anak kita pundaknya yang cowok itu. Kenapa? Di pundak itulah nanti masa depannya, istrinya, anaknya, rumah tangganya akan bersemayam. Kalau orang tua sering menepuk pundak anaknya, dia akan merasa kuat. Nah ini kalau cowok. Kalau cewek gimana? Kalau cewek hampir sama. Jadi punggungnya pun harus sering kita usap, telapak tangannya sering kita pijit dan genggam. Yang ketiga perutnya, bagian perutnya sering kita usap. Kenapa perut kira-kira? Karena wanita tuh begitu sifatnya, ya kan bu? Kalau datang bulan, ya kan? Kalau sakit itu tuh minta tolong dia sebenarnya, ya kan? Cuman kadang-kadang kalau udah SMA, SMP tuh kadang malu kita. Sebagai anak yang malu minta bantuan orang tua. Nah orang tua yang ngerti itu tahu siklusnya kapan datang, dia butuh pertolongan, usap itu perut. Dia akan merasa kuat kalau orang tuanya memperhatikan dia, mensupport dia, membantu dia. Jadi kalau perempuan, punggung, telapak tangan, sama perut. Nah ini jangan dianggap enteng bu, jangan dianggap enteng. Karena sejatinya mijit itu menjadikan orang dekat dengan kita, nyaman dengan kita. Setelah itu apa? Dia lancar bercerita kepada kita. Apa saja yang ada dalam dirinya gampang dia utarakan. Kenapa? Sudah nggak ada hambatan lagi dengan orang tuanya. Kenapa? Sudah disentuh bagian-bagian sensitifnya. Maka jangan heran kalau tukang pijit di kampung-kampung bu, di kampung-kampung ya, di kampung-kampung. Di kampung saya itu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu kalau tukang pijit, itu aib semua tetangga dia tahu. Tukang pijit kampung begitu. Di sini gitu nggak? Gitu nggak? Karena ketika sudah dipijit itu tidak ada hambatan lagi dengan orang yang mijit. Apa aja dia ceritain. Anak pun begitu bu. Kalau sudah disentuh bagian-bagian 3 tadi itu, dia akan mudah cerita kepada orang tuanya. Entah itu masalah, entah itu prestasi atau sekedar info saja, dia ceritakan kepada orang tuanya. Karena sudah tidak ada hambatan.
Tapi sebaliknya kalau anak tidak pernah disentuh oleh orang tuanya, dia cenderung apa? Defensif. Ada masalah disimpan, masalah disimpan. Kita anggap anak kita baik-baik saja. 2-3 bulan ada polisi datang, narkoba. Karena nggak pernah cerita sama kita. 2-3 bulan nggak pernah cerita sama kita, hamil di luar nikah. Maka fungsinya kita memijit, mengusap organ-organ tertentu dari anak kita agar anak mudah cerita kepada kita. Nah, jadi orang kalau sudah dipijit bagian pentingnya, dia mudah cerita kepada kita karena tidak ada hambatan lagi dengan kita. Ibu-ibu nih kalau dipijit bu, kadang-kadang bu, kadang-kadang cerita nggak tukang pijitnya, ngobrol nggak kira-kira bu, ngobrol nggak? Abah jadi obrolin kadang-kadang bu. Kadang lagi diurut gitu kan, pundaknya biru, ditanya sama tukang urut, bu ini kenapa biru? Dia cerita suami saya, gitu udah panjang ceritanya dan diceritain semuanya bu. Itu sebabnya kenapa tukang pijit itu tahu semua aib tetangga, karena begitu. Maka kalau yang benar tuh pak, kalau suami kita lagi urut, lagi pijit, dampingin pak. Takutnya bablas kalau cerita. Direkam aja. Karena kalau nggak didampingin bisa bablas, Sama seperti ibu-ibu kalau misalkan ke mall bu ya. Kalau suami cinta sama kita nih, suami sama kita, sering kita digandeng, gitu kan. Tadi mau kondangan masih digandengan, kalau tidur masih sering pegangan. Terus kalau kita pergi ke mall bu, kalau ke mall, kita masuk ke mall, pintu mall gitu, terus suami kita langsung ngampirin kita, langsung kita digandeng, itu jangan GR dulu bu. Itu bisa jadi 2 kemungkinan. Satu, mungkin memang dia romantis. Kedua, ada faktor ekonomis. Karena ibu-ibu biasanya kalau ke mall itu kalau nggak digandeng bahaya tuh, bisa bablas, hilaf ya, bisa hilaf. Jadi kalau digandeng sama suami di mall tuh jangan GR dulu. Itu 2 kemungkinannya. Bisa pertama karena memang dia karena otak romantis, atau dia ekonomis, khawatir kalau ibunya bablas. Karena kadang di rumah nih bu, niatnya beli rinso, keluar dari mall bawa TV LG tuh, ya bayangin. Jadi kadang-kadang tidak semudah itu. Jadi pertama tadi memasak, yang kedua memijit. Jadi anak kalau sudah gampang dipijit oleh kita, mudah dia cerita, insya Allah semua permasalahannya, perkembangannya kita bisa monitor. Yang ketiga, kalau kita ingin dijadikan ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita, yang ketiga ini skill mendasar. Belum bicara masalah jago dakwah, jago baca Quran, hafalannya banyak, sholat malamnya nggak pernah tertinggal. Sebelum sampai di situ, bicara yang basic dulu saja lah. Pertama tadi masak, yang kedua pijit, yang ketiga pandai mendengarkan. Kalau saya tanya nih bu, ibu jago nggak ngomong kira-kira bu? Jago ngomong nggak kira-kira bu? Udah jago ngomong belum kira-kira bu? Nggak usah ditanya. Kalau ngomong, bicara, apalagi ngomel, marahin orang, ya itu kerjaannya. Bahkan ilmu membuktikan seorang wanita, terutama ibu-ibu, dalam 1 hari itu paling sedikit keluar berapa kata? Berapa ribu kata? Seorang wanita, ibu-ibu yang sudah berumah tangga, kalau kondisi dia sehat, kondisi kejiwaannya tenang, paling sedikit 20.000 kata akan keluar dalam dirinya. Perhatikan dulu. Beda dengan suami atau laki-laki yang dalam sehari cuma 7.000 kata yang keluar dari lisannya. Jadi 20.000 banding 7.000. Berapa kira-kira perbandingan dulu? 1 banding 3. Jadi kalau bicara masalah ngomong, bicara, ngerumpi, ngatain orang, ngomelin orang, marahin orang, nggak usah diajarin, sudah bawaannya begitu. Udah otomatis semua ibu begitu. Nah, yang perlu dikaji, didalami lagi, dipelajari lagi, bagaimana cara kita pandai untuk mendengarkan orang lain, terutama anak kita. Kalau ngomong gak usah diajarin, kita udah jago semuanya. Tapi bicara masalah mendengarkan anak kita, harus kita akui secara jujur, kita belum menjadi ibu yang pandai mendengarkan anak-anak kita ketika dia bicara. Nah, ini PR buat kita. Karena apa? Ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, kita tahu situasinya,
tahu kondisinya, tahu perkembangannya, sehingga apa yang kita ucapkan nantinya sebagai feedback bisa sesuai apa yang diharapkan oleh anak. Berapa banyak hari ini anak mengeluh kepada kita, curhat kepada kita, belum dia ngomong udah kita marahin duluan. Ada yang begitu, Bu? Baru dia mau cerita, udah kita maki-maki, udah kita marahin, itu anak jadi lemes. Kadang-kadang yang kita omongin pun nggak nyambung yang mau diomongin sama anak. Maka dengarkan terlebih dahulu apa pesan dari anak, apa informasi dari anak. Agar apa? Agar nanti kalau kita bicara kepadanya, cocok apa yang kita bicarakan dengan dia mau. Karena berapa banyak hari ini orang bergesekan, berselisih, bahkan bertengkar karena salah persepsi. Kenapa? Masing-masing jago bicara, tidak jago mendengar. Maka orang tua, ibu wajib untuk bisa mendengarkan anak-anaknya. Agar apa? Agar tahu konteksnya seperti apa, situasinya seperti apa, perkembangan seperti apa. Ketika nanti kita bicara sebagai feedback kita kepada anak, sesuai. Karena apa saja kalau tidak sesuai dengan sikonnya akan menjadi buruk. Perhatikan, Bu, kita bicara apa saja nih, kalau sikonnya nggak sesuai, situasinya nggak sesuai, bisa menjadi buruk buat kita. Contoh misalnya nih, suami kita lagi zikirnya habis sholat zuhur gitu di rumah misalkan selesai, terus dia berzikir astagfirullahaladzim, istrinya lewat di depan dia lagi zikir, terus tatap-tatapan, suaminya lihat istrinya lihat suaminya, terus suaminya bilang apa? Astagfirullahaladzim. Masalah nggak kira-kira, Bu? Masalah. Padahal itu zikir, Bu. Konteksnya nggak tepat, gitu. Atau sebaliknya, ketika istri orang lain lewat, dia zikir juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah nggak, Bu? Nah, masalah. Gitu. Jadi yang dia lakukan mah benar zikir, tapi konteksnya nggak pas, sehingga apa? Tidak baik buat dirinya. Begitupun kita berinteraksi dengan anak-anak kita, kalau nggak tahu sikonnya, konteksnya, bukan saja nggak nyambung, kadang bisa berselisih. Maka pastikan kita pandai untuk bisa mendengarkan keluhan dan bicara anak. Kaidah penting dalam mendengarkan anak, Bu. Ini trik yang paling gampang. Pakai metode cicak, Bu. Tahu cicak, Bu? Kalau dengerin anak cerita, anak ngasih informasi, curhat, itu metodenya metode cicak. Anak cerita kita bilang, oh gitu ya Dea. Itu metode cicak tuh, Bu. Kita empati kepada anak, kita dengarkan, kita merasa kagum dengan apa yang dia sudah perbuat. Itu metode cicak, Bu. Nah, ibu kalau nggak bisa ngelakuin metode seperti itu, tuh anak bisa cerita sama cicak beneran, karena nggak ada tempat curhat lagi. Maka pastikan ketika kita berinteraksi dengan anak kita, diskusi dengan anak kita, dengarkan dulu apa yang dia sampaikan, apa yang dia mau, baru kita kasih feedback kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kaidah-kaidah prinsip, kaidah-kaidah dasar bagaimana menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Jam berapa? Saya tambahkan dikit lagi biar kita selesai jam 10:15 lah kira-kira. Satu hal yang mendasar ketika mendidik anak, jangan pernah lupakan pendidikan masalah tauhid, masalah akidah, masalah keimanan. Karena apa? Inilah pondasi, inilah landasan. Orang akan dimuliakan oleh Allah atau sebaliknya akan disengsarakan oleh Allah, tergantung imannya. Maka tanamkan keimanan, tauhid, akidah sejak dini kepada anak-anak kita, agar dia ingat betul ketika dewasa, ketika tua, tidak ada perkara, tidak ada urusan, tidak ada masalah yang paling penting dan bermanfaat buat dirinya kecuali iman, kecuali tauhid. Harus kita tanamkan sejak dini. Bagaimana ketika Luqmanul Hakim, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang terkenal, bukan orang hebat, tapi diciptakan oleh Allah satu surah, namanya surah orang itu, surah Luqman. Karena apa kira-kira?
keberhasilannya beliau mendidik anak-anaknya. Kenapa? Yang ditanamkan, yang diajarkan, yang ditarbiyah oleh Luqman kepada anaknya, satu akidah, satu tauhid, satu iman. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Sungguh orang kalau sudah mensyirikkan Allah, menduakan Allah, sesat dia sesat. Jauh sekali sesatnya, dalam sekali jurang kesesatannya. Maka orang kalau sudah mensyirikkan Allah, tidak ada kemuliaan sedikit pun pada orang itu. Maka disebutkan di ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatana amaluka lanakunanna minal khasirin. Kalau ada manusia mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, dia mensekutukan Allah, menduakan Allah, berselingkuh kepada selain Allah, hatta sekalipun amalnya, ibadahnya banyak, kebajikannya besar, pahalanya banyak, hangus di hadapan Allah karena berbuat syirik. Maka jangan sampai anak kita ilmu yang lain paham, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris jago dia, mahir dia, tauhid gak paham, iman gak paham, akidah gak paham, celaka kita selaku orang tuanya, celaka juga anak kita. Kenapa? Kemuliaan manusia tergantung imannya. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau pernah merasa lemah, letih, lesu, takut, minder. Sesungguhnya engkau paling tinggi derajat kedudukanmu di sisi Allah selama dalam keadaan beriman. Maka iman fondasi dasar materi tarbiyah kita, pendidikan kita kepada anak. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan muliakan kita selaku ibunya dan anak-anak kita, sehingga di yaumil hisab nanti kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sederhana, walaupun singkat, bisa merefresh kita kembali. Karena sejatinya tugas untuk mendidik, mengajar, mentarbiyah anak kita sudah kita kerjakan sekian tahun yang lalu sampai hari ini. Karena anak hatta sekalipun sudah berpisah dengan orang tuanya, tetap kewajiban mendidik ada pada orang tua. Jadi anak itu kalau menikah, Bu, suami istri perempuan laki-laki kalau nikah, maka perempuan itu milik suami. Tapi kalau laki-laki itu milik orang tuanya, milik ibunya. Apa pesannya, Bu? Pesan pendidikan. Jadi yang berhak mendidik istri itu suami, yang mendidik anaknya, suaminya itu adalah orang tuanya. Maka Islam masih menyatukan. Maka jangan sampai kalau kita punya mantu, punya saudara, ada anak laki-laki ingin berbakti kepada orang tuanya, kita halang-halangi. Jangan. Haram hukumnya. Kita selaku saudara, orang tua menghalangi anak laki-laki kita berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Ini terkait pendidikan. Saking begitu tinggi kedudukan pendidikan dalam Islam, sampai hubungan orang per orang itu diatur sedemikian rupa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengedepankan, prioritaskan, fokus, concern masalah pendidikan anak-anak kita. Karena sejatinya kemuliaan kita tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Khairun nas ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya dan juga mengajarkan kepada orang-orang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.